Underestimate. Iya, seperti itu. Nah, aku baru gini aja kok kamu gini, padahal kamu salahmu itu lebih banyak gitu loh maksudnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para pemirsa dan sahabat beriman dimanapun berada, kita jumpa lagi di Ustadz Danu Official Channel bersama saya Tung dan sahabat saya Bang Jainuddin. Pada kesempatan kali ini kita akan ngaji lagi bersama guru kita semua Pak Ustadz Danu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Nah, para sahabat beriman dimanapun berada, kali ini kita kedatangan seorang tamu, Ibu Misti. Assalamualaikum Bu Misti. Assalamualaikum Pak Ustadz. Alhamdulillah. Bu Misti, bisa diceritakan bertamu atau kesininya ini dalam rangka apa, Bu Misti? Saya kepengen memberitahu saudara-saudara saya. Oh, alhamdulillah. Bahwa saya itu kemarin ada sakit ya? yang saya rasa. Iya, iya. Iya, mata kanan saya turun sebelah. Oh, bagaimana itu Bu? Bisa Matanya dijelaskan? jadi kiri kanan gini atau kelopaknya? Kelupanya jadi turun. Kirain Turun sebelah kanan. Jadi nutup gitu Bu? Enggak nutup ya, turun lah, enggak sampai nutup gitu enggak. Nutup. Oh, beda lah sama yang sebelah kiri. Iya, benar. Itu ganggu banget ya Bu? Nggak nyaman aja. Nggak nyaman. Nggak nyaman. Itu udah ke dokter atau gimana supaya menormal lagi? Kata dokter sih gejala autoimun. Oh, gejala autoimun. Iya. Kira-kira Ibu sudah berapa lama itu mata? Kalau mata itu sudah 1 tahun. Oh ya? Berapa? 10? 1 tahun. 1 tahun. Terus sama dokter autoimun gitu? Gejala autoimun. Gejala autoimun. Lah terus Ibu kesini kan gitu, bisa ceritain Bu sedikit? Ya, saya kesini, saya silaturahmi ke Pak Ustadz Danu, minta petunjuk bagaimana. Saya kan ya kepengen sehat. Betul. Terus solusinya bagaimana? Saya bilang begitu. Jadi saya dapat petunjuk dari Pak Ustadz Danu. Waktu itu apa yang ini Bu? Apa yang dinasihatin ke Ibu? Ya itu emang kesalahan saya, dari mata saya turun. Itu karena saya kalau dinasihatin suami jadi meremehkan, merendahkan suami begitu. Wah, ini penting. Oh, karena banyak kan orang-orang yang seperti Ibu yang meremehkan itu. Bisa diceritain sedikit Bu, kira-kira untuk kasus yang seperti apa meremehkan itu, kira-kira yang Ibu ingat? Ya mungkin saya dinasihatin suami, mungkin ngono wae kok gitu. enggak gimana ya, begitulah. Gitu, jadi gimana ya, menurut saya nggak benar gitu bagi saya gitu. Jadi saya mikirnya begitu itu. Kalau menurut Pak Ustadz nih, meremehkan suami itu seolah-olah pihak istri merasa lebih pintar atau apa, gimana Ustaz? Ya, sebelumnya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Jadi kasusnya Ibu Misti ini memang banyak orang yang mirip ya. Jadi mata itu berhubungan dengan pandangan atau masukan atau nasihat. Mata itu untuk melihat, yaitu berpandangan. Pandangan itu kan bisa masukan dari orang lain atau nasihat dari orang lain. Nah, Bu Misti ini yang lucu itu kan mata kanan waktu itu menutup lah, hampir menutup lah ya. Jadi nggak nyaman. Nah,
Kalau itu dikatakan meremehkan, insya Allah sudah betul ya, karena yang rusak bukan matanya, tapi kelopak matanya menutup. Jadi menutup itu maksudnya tidak mau diberi pandangan, tidak mau diberi masukan. Tapi kok sebelah kanan? Padahal sebelah kanan itu insya Allah baik. Berarti Ibu Misti ini paham. Jadi bisa aja nasihatnya suami untuk Bu Misti itu bisa aja nasihat normal sebenarnya. Ya normal aja. Tapi karena kayaknya Bu Misti ini tahu kalau suaminya itu sering melakukan kesalahan. Jadi kalau sering melakukan kesalahan kan akhirnya underestimate. Iya, seperti itu. Nah, aku baru gini aja kok kamu gini, padahal kamu salahmu itu lebih banyak gitu loh maksudnya. Kalau diceritain secara apa namanya agak mendetail itu mirip seperti itu. Iya, jadi alah salahmu itu kan banyak, ngasih tahu ke aku gitu. Padahal aku dia nggak salah amat gitu loh. Dan itu kan nggak sekali, berkali-kali seperti itu. Sehingga oleh Allah Ta'ala ya diizinkanlah kelopak matanya Bu Misti yang sebelah kanan itu memang menutup, jadi agak separuh menutup. Jadi bagaimanapun juga nggak nyaman. Nah, insya Allah itu yang sebenarnya orang Islam, semua orang Islam itu harusnya belajar dari perilaku. Itu cara Allah aja kok mengingatkan Bu Misti. Nah, setelah Bu Misti saya kasih nasihat, mau kemudian minta maaf sama suami, barangkali gitu ya. Terus kemudian merubah, kalau suami ngasih nasihat didengerin ya, alhamdulillah Allah memberikan kesembuhan. Gitu. Jadi yang katanya acaranya itu autoimun ya nggak ada autoimun. Ya, kalau saya kan hafal ya. Iya, karena jujur aja itu sebenarnya kalau dokter itu pasti saraf bilangnya. Oh iya. Saraf kelopak mata nggak mau kerja dia, nggak mau kerja. Jadi kerjanya separuh-separuh, kan gitu. Nah itu kalau saya ya insya Allah sudah tahu ini hanya ngeremehin aja kalau diberi nasihat kok Bu. Apakah Ibu begitu? Kan saya nggak nyalain, tapi ya ngajak mikir aja kan gitu. Kenapa ngeremehin masukan suami? Kan akhirnya ketemu. Iya, pas suami itu melakukan kesalahan terus-menerus kan jengkel, tapi bukan marah. Ya nih ya, jengkel aja, gondok ya bahasa Jawanya itu. Tapi nggak marah, makanya oleh Allah Ta'ala kelopak matanya yang digerakkan menutup itu, sehingga saraf untuk menariknya itu dilemahkan oleh Allah. Kan begitu ya, oleh Allah. Makanya pada saat Bu Misti faham, kemudian meminta maaf sama suami, kemudian mohon ampun pada Allah Ta'ala, selesai, buka aja sendiri. Begitulah Allah. Kenapa itu kok bisa Allah mengizinkan membuka? Kalau saya boleh cerita, kelopak matanya manusia termasuk Bu Misti itu kan tetap ada malaikatnya. Kalau mamanya seseorang atau Bu Misti ya, ini yang jelas Bu Misti jelas di sini, atau seseorang yang dia faham kesalahannya, mohon ampun pada Allah Ta'ala tepat di titiknya, ya nanti Allah langsung menghubungi malaikat di sini, gerakin tuh kelopak matanya, normalin gitu aja. Yang seperti yang diiniin sama Bu Misti. Jadi kurang lebih seperti itu. Caranya sebenarnya nggak terlalu sulit ya Bu ya. Jadi untuk berubah ya memang butuh butuh percaya lagi dengan suami yang dulunya jengkelin, yang dulunya ini dia yang salah kok aku aja yang disalahin umpamanya. Untuk berubah itu perlu kesabaran juga ya dalam bertobat. Bukan kesabaran sih. Kalau mau merubah ini bukan butuh kesabaran. Merubah ini itu butuh menurunkan gengsi. Maksudnya itu. Iya, karena waktu itu kan bisa aja Bu Misti itu merasa beliau yang benar. Benar. Kenapa beliau merasa benar? Normal, karena suaminya selalu salah. Kan gitu. Jadi merasa benar itu naik. Iya. Jadi kalau umpamanya Haji nih punya istri, dia aja kalau Haji pulang dimarahin. Kan lama-lama kan aku jengkel sama istriku, kalau aku pulang aku selalu salah lagi kan gitu. Iya kan? Iya kan tuh? Iya bener. Solusinya kabur. Solusinya, ingin tahu solusinya sih? Tanya tuh. Solusinya jangan tuh. Insya Allah seperti itu. Jadi alhamdulillah
dengan cara mohon ampun kepada Allah Ta'ala, tulus, kemudian gengsi diturunkan. Kan seperti itu. Manusia itu gengsinya itu tinggi. Jadi gengsi nggak punya uang belanja, gengsi nggak punya uang untuk ini utang, di apa namanya ini namanya pinjol, kan begitu ya. Jadi tinggi harus diturunkan. Diturunkan ini. Nah, kalau yang Ibu Misti ini diturunkannya gengsinya sehingga mau menerima suaminya, walaupun suaminya ini ya dulu-dulu itu masih melakukan kesalahan, itu yang bukan sabar, itu berat. Untuk gengsi yang tinggi itu berat. Nah, kalau bisa diturunkan, Allah menjawab langsung matanya. Makanya matanya Ibu Misti, kelopak matanya diangkat lagi oleh Allah Ta'ala. Selesai. Berarti insya Allah kalau saya boleh itu, kalau ditanyain rapotnya, ini lulus kok. Gitu loh ceritanya. Ibu Misti alhamdulillah lulus. Kalau setiap hari minta maaf sama suami, bisa aja dosa-dosanya itu banyak diampuni oleh Allah Ta'ala. Yang terpenting bertobat dan minta maaf. Masalah dimaafkan atau tidak dimaafkan nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Jadi seseorang itu kan punya tugas masing-masing. Jadi kalau mamanya seseorang, Abu Misti, mamanya minta maaf sama suami, umpama ya, minta maaf nih, tulus beliau minta maaf. Ya, suami bilang nggak, aku nggak maafin, nggak ada masalah. Bu Mistinya sudah benar di hadapan Allah. Suaminya pada saat aku nggak maafin, dosa dia di hadapan Allah. Karena oleh Allah Ta'ala, semua orang Islam itu kalau dia, seseorang itu meminta maaf kepada orang itu, orang Islam itu, dia harus memberikan maaf. Kalaupun hati saya itu berat, itulah yang harus dibelajari, bahwa kamu ada gengsi, kamu ada kesombongan, kamu ada merasa benar, kamu merasa pintar, kamu merasa ini, kamu merasa pejabat, kamu merasa istri, kamu merasa, suami merasa, tapi bisa saja merasa. Insya Allah seperti itu. Alhamdulillah Ibu Misti pada saat itu bisa menjalani atas izin Allah, sehingga diberi kesembuhan oleh Allah Ta'ala. Alhamdulillah, alhamdulillah. Mudah-mudahan manfaat loh ya sama untuk saudara-saudara yang lainnya. Alhamdulillah. Amin. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Pak Ustadz penjelasannya. Sahabat beriman dimanapun berada, demikian tadi cerita pengalaman yang disampaikan oleh Ibu Misti yang alhamdulillah atas izin Allah diberikan kesembuhan dari penyakitnya. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat kita semua. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah.